Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Mohon izin memastikan apakah materinya sudah terlihat jelas dan suara saya jelas. Oke, Pak. Halo? Halo, Jelas Pak. ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, kita mulai aja. Materi audit hari ini, siang hari ini kita mau membahas mengenai prosedur dan teknik audit. Kemudian bukti audit, bukti menurut hukum, dan kriteria bukti. Tujuan melaksanakan prosedur dan teknik audit itu, yang pertama, memperoleh pemahaman yang utuh atas auditi, termasuk tujuan-tujuan, risiko-risiko, dan pengendalian-pengendalian auditi. Mengenai risiko dan pengendalian, kita sudah jelaskan tadi ya. Ini, sorry, ada pertanyaan apa nih? Oh ya, sudah kita jelaskan di sebelumnya. Oke, selanjutnya nomor 2, melakukan pengujian atas sorry ya teman-teman, sebentar, ada chat penting 12. Oke. Melakukan pengujian atas kucupan desain dan efektivitas operasi pengendali internal auditi. Yang ketiga, melakukan analisis atau kemungkinan hubungan-hubungan antara elemen-elemen data yang berbeda. Kemudian melakukan pengujian secara langsung atas catatan informasi keuangan dan non-keuangan untuk mengidentifikasikan adanya kemungkinan kesalahan-kesalahan dan kecurangan. Itu tujuan dari pelaksanaan prosedur dan teknik audit ya teman-teman. Selanjutnya ini ada beberapa prosedur audit, saya ringkas aja. Ada yang pertama namanya inquiry. Inquiry itu adalah permintaan keterangan. Nah, jika teman-teman mengaudit di suatu klien atau di suatu perusahaan dan itu adalah pertama kalinya teman-teman melakukan audit ya, teman-teman harus menggali banyak keterangan dan informasi dan itu dilakukan dengan inquiry atau permintaan keterangan. Nah, ini hampir sama lah antara inquiry dengan wawancara. Teman-teman bertemu dengan klien, ngomong wawancara bagaimana sih prosedur operasional di sini, bagaimana sih cara menyusun laporan keuangan, standarnya seperti apa, implementasinya seperti apa. Itu teman-teman bisa gali kebijakan-kebijakan perusahaan di perusahaan tersebut untuk sebagai bahan teman-teman dalam melakukan audit. Kenapa ini penting? Karena kan ketika auditor melakukan proses audit sebelum dinyatakan sebagai temuan-temuan audit, teman-teman kan harus memahami betul dan mengerti namanya kriteria-kriteria audit. Kriteria itu adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas, misalnya aturan perpajakan, otoritas dari, ya tergantung perusahaannya di sektor apa ya, dari perundang-undangan, itu teman-teman juga harus tahu aturan-aturan yang mendasari organisasi berlangsung, misalnya undang-undang kepegawaian, apa undang-undang ketenagakerjaan, seperti itu juga teman-teman juga harus ngerti. Misalkan teman-teman mengaudit perusahaan yang sifatnya badan hukum publik atau yang di plat-plat merah lah, itu biasanya ada peraturan-peraturan yang harus banyak dilakukan. Kalau di BUMN itu kan ada undang-undang ya yang harus dipatuhi, kemudian peraturan Menteri BUMN gitu-gitu. Kemudian teman-teman juga harus memahami peraturan-peraturan internal perusahaan tersebut, bisnis prosesnya seperti apa, teman-teman juga harus tahu. Kemudian ada prosedur audit namanya observasi. Observasi itu artinya teman-teman melihat langsung bagaimana operasional, cara mengerjakan, cara kerja di perusahaan tersebut. Observasi itu tidak bisa sekali, itu harus dilakukan beberapa kali sehingga teman-teman mendapatkan keyakinan yang memadai apakah organ-organ di perusahaan itu sudah bekerja sesuai ketentuan yang dilakukan. Beda dengan inspeksi, kalau inspeksi itu dadakan ya teman-teman, dadakan, sekali datang, periksa. Kemudian ada verifikasi. Verifikasi saya kira cukup jelas, kemudian ada vouching dan tracing. Nah, vouching ini berdasarkan laporan keuangan, ditelusuri ke bukti pendukungnya gitu teman-teman. Misalkan dari general ledger ya, dari jurnal umum,
di perusahaan teman-teman ambil sampel untuk nomor voucher atau nomor bukti transaksi 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian teman-teman menelusuri ke bukti pendukungnya, apakah sudah betul gitu ya, apakah sudah cocok antara bukti dengan yang dilaporkan. Misalkan transaksi pembelian itu gampangnya sebesar 50 juta, ya bukti pendukungnya ya harus melakukan pembayaran dengan rekanan sebesar 50 juta, benar, seperti itu. Kemudian apabila ditagih PPN, nah PPN-nya berapa? Kalau kita membukukan PPN pajak masukan dan pajak keluaran, itu kita bisa telusuri berdasarkan bukti pendukungnya dari faktur pajaknya, misalkan. Tracing itu kebalikan dari vouching ya teman-teman. Tracing itu dari bukti pendukung kita telusuri ke laporan keuangan, ke transaksi yang dicatat pada perusahaan tersebut. Jadi bukti pendukung ditelusuri ke angka-angka yang dicatat pada ledger di jurnalnya gitu ya. Kemudian ada performance, kemudian ada investigasi, ada prosedur analitis dan konfirmasi. Selanjutnya prosedur wawancara. Ini biasanya yang ya jadi auditor itu ya jangan kita berpaku pada dokumen yang di depan kita. Proses konfirmasi, wawancara dengan audit itu penting ya teman-teman. Nah, jangan jadi auditor yang pendiam, tapi kita harus pintar menggali informasi. Karena banyak hal-hal, kondisi-kondisi itu tidak tergali ketika kita hanya melihat berkas saja. Kelihatannya kalau kita sudah melakukan wawancara, banyak diskusi dengan orang-orang atau klien kita, itu banyak. Bahkan kecurangan itu bisa kita temui, kita jumpai kalau kita ngobrol ke orang-orang tertentu. Misalkan ketika kita audit di suatu klien di kantor cabang, kita diskusi nih sama office boy, sama sopir pribadi kepala cabang gitu ya, sopir dinasnya, sama satpam. Di situ kadang kita kadang-kadang kita memperoleh informasi-informasi yang tidak kita duga gitu ya. Ya ini adalah intermezzo aja. Nah, wawancara tujuan teknik pengujian audit ini adalah untuk memperoleh informasi secara langsung dari auditi dan meminta penegasan atas permasalahan-permasalahan gap yang diidentifikasi. Nah, siapa yang perlu diwawancarai gitu ya? Ya orang-orang yang perlu diwawancarai ya terkait dengan proses audit kita, dari tujuan audit kita, dari program audit yang telah ditetapkan. Jangan terlalu menyimpang terlalu jauh gitu ya, gitu yang diwawancarai. Kemudian hambatan wawancara itu hambatan psikologis, ada kendala berkaitan dengan rasa khawatir atau takut auditi akan konsekuensi negatif dari hasil audit. Kemudian hambatan psikologisnya adalah menyebabkan timbulnya sikap defensif dan tertutup dari auditi. Kemudian orientasi akan temuan. Orientasi pada temuan menyebabkan seolah-olah suatu penugasan itu gagal atau dianggap tidak berhasil bila auditor internal tidak mendapatkan temuan. Ini pendekatannya dengan internal audit ya teman-teman. Jadi kalau kita melakukan audit, orientasinya jangan temuan. Yang penting apa yang menjadi program audit kita, apa yang menjadi tujuan audit kita, prosedur-prosedurnya kita lakukan semuanya. Proses audit kan ada proses assurance, meyakinkan apakah operasional sudah dilakukan sesuai ketentuan. Kalau secara KAP ya, kantor akuntan publik, sudah dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan, standar akuntansi yang telah ditetapkan. Kalau tidak ada temuan ya nggak masalah, artinya kontrolnya sudah bagus, pengendaliannya. Kemudian yang B, orientasi akan temuan ini membuat auditor internal mewawancarai auditi dengan cara menyudutkan, menggiring opini dan hal-hal lain yang membuat auditi merasa tidak nyaman. Jangan ya, jangan menyudutkan, jangan menggiring opini lah ya. Itu kita memaksakan gitu artinya. Karena auditor itu kan harus independen dan objektif. Objektif itu kan ya apa adanya gitu ya, apa adanya. Kondisinya A, yang dilaporkannya A gitu kan. Kemudian pengujian, dokumentasi pengujian ini contoh saja, misalkan ada resiko dalam tingkat proses ya, misalkan resiko A gitu ya. Pengendalian yang sudah didesain oleh perusahaan itu ada aktivitas pengendalian 1, 2, 3. Prosedur pengujiannya itu ini yang dilakukan oleh auditor ya. Pengujian yang dilakukan itu adalah pengujian 1, 2, 3. Nah, hasil pengujiannya apa? Ini bisa kita lakukan dengan centang atau checklist. Misalkan
pengendalian utamanya A, ya Pak, nomor 1 nih, kita melakukan prosedur pengujian. Kalau sudah sesuai kita centang aja. Kalau belum sesuai apa? Nah, kita catat itu ada apa namanya penjelasannya. Ini tidak dijalankan. Penjelasannya apa itu lebih bagus lagi. Nah, ini kesimpulan pengujian. Misalkan resiko tingkat proses ada resiko A tadi ya, pengendalian utama aktivitas apa, prosedurnya apa, hasil pengujian apa. Nah, kesimpulannya tuh kita dokumentasikan dalam kertas kerja. Ini bisa menjadi salah satu format kertas kerja teman-teman ya. Seperti itu. Misalkan dari pengendalian utama 1 2 3 ada prosedur pengujian, kita sudah melakukan prosedur pengujiannya, ternyata ada yang tidak dipatuhi, tidak dilaksanakan. Ya, ini misalkan ini dilaksanakan, ini dijentang, tidak dilaksanakan. Nah, ketika tidak dilaksanakan, kenapa dan dampaknya apa? Ketika dampaknya besar, kontrol itu tidak dilakukan dan frekuensinya banyak, itu harus jadi temuan teman-teman supaya bisa menjadi bahan perbaikan manajemen di masa yang akan datang. Nah, ini bukti-bukti audit. Nah, jenis informasi atau bukti audit, informasi bukti audit itu bisa berupa analisis, bukti fisik, bukti dokumen, bukti kesaksian. Nah, berdasarkan dari mana sumber bukti berasal dari dan kepada siapa ditujukan, itu ada bukti internal. Satu bukti internal merupakan bukti yang berasal dari dan tetap berada pada tempat audit. Contoh notulen hasil rapat pimpinan, laporan keuangan itu ya. Kemudian bukti internal dan eksternal. Bukti internal ke eksternal lah. Merupakan bukti yang berasal dari auditi. Kemudian bukti itu dikirimkan kepada pihak eksternal yang berhubungan dengan maksud diberikannya bukti tersebut. Contoh dokumen penawaran lelang yang dikirim kepada rekanan. Kemudian bukti eksternal ke internal, contohnya tagihan dari rekanan atas penyelesaian suatu pekerjaan. Kemudian bukti eksternal merupakan bukti yang dibuat oleh pihak eksternal dan disampaikan langsung kepada auditor. Contoh adalah surat konfirmasi piutang dari rekanan yang disampaikan kepada auditor dalam melaksanakan suatu audit. Nah, konfirmasi ini ada konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Itu hanya bedanya apakah nominalnya disebutin apa enggak, itu aja di lembar konfirmasi. Nah, jenis-jenis bukti audit nih. Nah, pertama ada pengujian bukti, pengujian fisik ya, adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aktiva yang berwujud. Ya, tangible asset ya. Pengujian fisik kita bisa contohnya kita cash opnam, unit opnam, atau stok opnam ya. Kita menyandingkan antara yang tercatat dengan fisik secara nyata ya. Kalau misalkan ada selisih, misalkan kita tercatat punya mobil 10, pada saat cek fisik ternyata mobilnya 5. Jangan buru-buru dijadiin temuan ya teman-teman. Oh, hilang misalkan ya belum tentu, bisa jadi mobilnya dipakai dinas atau mobilnya rusak sedang perbaikan. Nah, tapi itu penting untuk penting juga stok opnam, cash opnam untuk meyakinkan apakah yang dicatat sesuai dengan fisik aslinya. Itu teman-teman. Kemudian konfirmasi menggambarkan penerimaan tanggapan baik secara tulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi sebagaimana yang diminta oleh auditor. Nah, ini ada konfirmasi lah, bukti audit konfirmasi. Selanjutnya, dokumentasi adalah pengujian auditor atas berbagai dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Selanjutnya, prosedur analitis. Prosedur analitis itu menggunakan berbagai perbandingan dan hubungan-hubungan untuk menilai apakah saldo-saldo akun atau data lainnya tampak wajar. Kemudian wawancara dengan klien, tadi kita sudah jelaskan. Rekalkulasi, yaitu melibatkan pengujian kembali berbagai perhitungan dan transfer informasi yang dibuat oleh klien pada suatu periode yang berada dalam periode audit pada sejumlah sampel yang diambil auditor. Kemudian observasi. Observasi adalah penggunaan indera perasa untuk menilai aktivitas-aktivitas klien. Ya, sepanjang melakukan penugasan terhadap klien, auditor mendapatkan kesempatan untuk menggunakan panca indera mereka seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan penciuman untuk mengevaluasi banyak hal. Ini observasi ini juga penting banget kalau teman-teman bekerja mengaudit perusahaan manufaktur pengolahan makanan gitu ya.
untuk mengaudit kualitas bahan makanan itu diperlukan observasi loh teman-teman. Misalkan perusahaan makanan cepat saji untuk restoran ya, misalkan restoran itu menyajikan daging-daging dengan kualitas tinggi yang diimpor dari Australia misalkan. Itu misalkan ya teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa memastikan bahwa daging ayam itu adalah daging dari Australia, bukan daging dari dari lokal. Nah, itu kan kita bisa melakukannya dengan metode observasi. Kita menggunakan panca indera kita. Kalau teman-teman auditor yang sudah ahli ya, auditor yang di bidang industri itu, dia bisa ngerasain ya, bisa dicicipi tuh makan ayam. Oh ini ayam dari Australia nih, impor nih, karena serat dagingnya seperti ini, beda dengan ayam lokal. Nah itu yang agak sulit lah ya. Itu auditor kan tidak hanya auditor laporan keuangan, tapi ada audit kualitas juga. Auditor kan sangat kompleks teman-teman. Mungkin teman-teman pernah mengaudit kualitas produk, nah itu salah satunya. Yaitu intermezzo. Kemudian apa nih? Hal yang perlu diperhatikan terkait jenis bukti audit ya. Jenis bukti. Ini dua jenis bukti audit yang paling mahal biayanya adalah pengujian fisik dan konfirmasi. Pengujian fisik mengeluarkan biaya yang besar karena pada umumnya pengujian fisik mewajibkan kehadiran auditor pada saat klien melakukan perhitungan aktifanya yang sering kali dilakukan pada tanggal neraca. Nah, di era COVID-19 ini auditor kan di-challenge nih ya teman-teman ya. Kita nggak bisa tatap muka dengan klien, nggak bisa melakukan perhitungan secara fisik. Ya biasanya itu dilakukan dengan remote audit. Kadang-kadang auditor minta divideokan, difotokan barang-barangnya apakah secara fisik ada, betul gitu ya. Tapi yang menjadi perhatian juga perusahaan di bidang farmasi ya, kefarmasian, perusahaan pertambangan itu nggak hati-hati. Kalau di perusahaan yang di luar industri itu kan kita bisa minta tolong difotokan atau pakai drone gitu ya. Tapi di perusahaan farmasi pertambangan kan belum tentu ya kita boleh foto pakai drone karena kan bisa terjadi resiko kebakaran atau menimbulkan resiko-resiko yang nggak diinginkan. Ya, itu semua harus dikomunikasikan dengan auditingnya. Kemudian konfirmasi membutuhkan biaya yang besar karena auditor harus melakukan sejumlah prosedur secara hati-hati dalam rangka mempersiapkan konfirmasi. Konfirmasi ya, satunya adalah konfirmasi. Konfirmasi itu kan membutuhkan effort lebih ya. Kita harus mempersiapkan lembarnya, mengirimkan, menerima kembali, kemudian tindak lanjutnya kalau nggak cocok bagaimana, dilakukan rekonsiliasi lagi, ketemu lagi, ya agak repot lah kalau konfirmasi itu. Kemudian bukti dalam hukum ya. Ini ada bukti utama, base evidence, bukti tingkat kedua, second evidence, kemudian bukti langsung, bukti tidak langsung, bukti kesimpulan, bukti opini, bukti dukungan, kemudian bukti kesaksian tidak langsung. Sebetulnya kalau terkait dengan ini lebih dipelajari dalam mata kuliah audit forensik ya teman-teman. Audit investigasi biasanya mereka akan lebih karena ada perbedaan antara bukti menurut audit dan bukti menurut hukum. Ini ada beberapa contoh macam-macam bukti menurut KUHAP ya. Itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa gitu ya. Nah, KUHAP tidak mengenal bukti pengetahuan hakim. Yang dilihat ya bukti-bukti yang tadi. Ini alat bukti menurut Undang-Undang PT-UN. Itu ada surat atau tulisan. Ini menduduki nomor 1 ya. Dipakai surat atau tulisan dulu, kemudian keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim. Nah, PT-UN ini setahu saya kan dia kan membawahi perkara-perkara yang ada kaitannya dengan tata usaha negara ya, misalkan ada sengketa dengan pemerintah daerah, provinsi dengan pihak eksternal atau segala macam lah ya. Itu di fungsi pengawasan atau perkaranya dipegang sama PTU. Nah itu kadang-kadang auditor juga diminta sebagai diminta sebagai saksi ahli atau diminta keterangan sebagai posisinya sebagai ahli yang memeriksa. Nah auditor harus mengumpulkan bukti-buktinya, kertas kerja auditnya ya harus lengkap. Keterangan saksi jika ada saksi dalam kasus tersebut.
Alat bukti menurut Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 36 ayat 1, ini ada bukti surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, alat bukti lain. Selanjutnya ada informasi lisan, informasi dikirim, diterima, disimpan secara elektronik. Lihat pula Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008. Nah, ini yang terbaru nih. Kemudian alat bukti, ini masih lanjutan yang ini ya, alat bukti lain ya. Alat bukti lain itu ada alat bukti informasi lisan dan alat informasi dikirim. Kemudian alat bukti menurut Undang-Undang Mahkamah Agung itu ada pengetahuan hakim, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan orang ahli, surat-surat. Nah, kita lebih fokus kepada bukti audit aja dulu ya teman-teman. Nah, bukti audit itu harus memenuhi beberapa kriteria. Tidak semua bukti audit itu bisa kita pakai ya, karena kita harus tahu bahwa bukti audit itu ada hubungannya dengan program audit kita. Oke, yang pertama itu kriteria bukti audit itu adalah cukup atau sufficient. Didasarkan pada fakta, memadai, dan meyakinkan sehingga setiap auditor yang menggunakan akan sampai pada kesimpulan yang sama. Kecukupan bukti berkaitan erat dengan keputusan atau judgement auditor, yaitu keputusan auditor yang objektif. Oleh karenanya, jika keputusan atau judgement auditor menggunakan cara sampling, sampel yang diambil harus didasarkan pada metode sampling yang dapat diterima dan objektif. Sampel yang dipilih harus menyajikan keyakinan yang beralasan bahwa sampel dipilih secara representatif, artinya mewakili populasi. Misalkan teman-teman pengen menguji transaksi lah ya, untuk saldo akun apa, misalkan populasinya itu ada 10.000, apakah representatif jika teman-teman hanya menguji transaksinya satu? Kan tidak representatif. Artinya sampelnya harus bisa diperbanyak. Selanjutnya, bukti itu harus kompeten ya. Bukti itu dapat dipercaya atau diandalkan, atau dapat juga dikatakan sebagai bukti yang paling baik diperoleh. Nah, contoh dokumen asli lebih kompeten dibanding dengan dokumen salinan dari dokumen. Contoh, teman-teman mau di laporan keuangan ya, di laporan misalkan ada pengakuan aset. Nah, kita nguji apakah aset itu benar-benar miliknya perusahaan itu, misalkan benar-beneran ada gitu ya. Nah, kadang contoh nih, aset mobil, kendaraan, kita kan bisa cek BPKB, STNK-nya. Misalkan ngecek tanah dan bangunan, kita bisa melihat sertifikat SHM atau HGB-nya. Beneran nggak atas nama perusahaan itu. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita dikasih dokumen hanya fotokopinya saja, loh kita harus skeptis teman-teman. Kita boleh kok melihat dokumen secara asli. Jangan-jangan dokumen aslinya itu digadaikan gitu ya, itu kan kurang ajar banget. Tapi itu bisa dimungkinkan, kecurangan itu bisa dimungkinkan. Jadi dokumen yang kompeten itu kita bisa melihat aslinya. Mana kamu punya aset tanah dan bangunan, mana lihat sertifikatnya. Oke, diminta. Loh, kenapa hanya fotokopian? Mana yang asli? Mereka tidak bisa menunjukkan, katakannya. Bisa jadi sertifikat itu dijaminkan ke bank atau digunakan untuk kepentingan pribadi. Bisa jadi seperti itu. Kemudian kriteria bukti itu harus relevan ya teman-teman. Relevan itu suatu bukti mengacu pada hubungan informasi dan penggunanya. Ini contohnya dalam audit untuk memastikan apakah setiap dokumen barang yang dikirim adalah sudah ditagihkan kepada pelanggan yang membelinya. Maka dokumen yang relevan untuk diauditlah dokumen pengiriman barang. Ya, mana kamu bukti tagihannya? Udah kok Pak, udah kita tagihin, mana buktinya lah? Kita kasih dokumen pengirimannya, dokumen pengiriman tagihannya gitulah ya. Oke, sampai situ kriteria bukti audit cukup kompeten dan relevan. Ini bukti-bukti audit menurut hukum. Ya. Kemudian ini prosedur dan teknik-teknik audit tadi kita juga sudah jelaskan. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Bapak, siang Pak. Ya. Ya. Saya mau tanya Pak, yang surat konfirmasi audit. Misalkan kita sebagai vendor Pak, tapi kita vendor jasa rental mobil misalkan Pak. Oke.
Nah, ada customer minta surat konfirmasi audit, Pak. Kita isi nominalnya. Nah, itu yang kita isi itu nominal sebelum dipotong PPh 23 atau setelah ya, Pak? Oh, gitu. Rental, oh ya rental. Kalau rental kan dikenakan PPh ya. Kalau PPh itu kan Iya, sifatnya kan final ya. Yang memotong kan adalah penyewanya ya. eh, bukan mereka yang potong ya, Pak? Nanti mereka yang keluarkan Iya, bukti mereka. potong. Ya, kalau dia dari sisinya Mbak siapa namanya? Sorry. Claudia, Pak. Ya, kalau dari sisi Claudia, dari sisi ini ya, perusahaan yang menyewakan ya. Iya, Oh, gitu. Benar-benar. Yang memotong adalah perusahaan yang membeli atau menyewa mobilnya, betul yang yang memotong nyewa itu. mobil kita, Pak. Berarti kan customer kita kan. Nah, Betul. ketika mereka minta surat konfirmasi itu, kita menyatakannya itu PPh 23-nya itu termasuk masih hutang atau enggak ya, Pak? Oke, baik, pertanyaannya bagus banget. Nah, saya juga ingin bertanya, apakah dalam perjanjian, kan gini, orang menyewa itu kan ada dasarnya. Biasanya kan dasarnya itu kan adalah perjanjian sewa ya, Kak ya. Ya, ada perjanjian sewanya nggak kira-kira? Iya, Pak. Ada Ada kan? kontraknya. Nah, ada kontraknya. Nah, di kontrak itu biasanya ada nilai nominalnya, Kak. Nah, kita bisa isikan jawaban konfirmasi kita berdasarkan nilai nominal yang ada di kontrak. Biasanya kontrak itu kan ada namanya pasal mengenai nilai ya, nilai dari sewa itu. Biasanya di klausul itu sudah disebutkan nilai kontraknya itu katakan disewa dengan harga 1 miliar ya, 1 miliar. Itu sudah termasuk pajak ya. Berarti kita jawab saja di konfirmasi itu 1 miliar sudah termasuk pajak. Lebih bagus lagi kalau di kontraknya itu disebutkan nilai kontrak sewanya berapa, pajak finalnya berapa. Jadi kita bisa menjawab surat konfirmasi itu lebih detail gitu ya, Kak. Nilai kontraknya sekian, pajak finalnya sekian. Selesai. Oh, berarti Nah, tetap kita masukin, cuman kita rinciin lagi ya, Pak. Untuk rentalnya berapa, untuk PPh 23-nya berapa gitu ya, Pak? oh pakainya PPh 23 ya, bukan final ya? Iya. Kalau PPN kan biasanya DPP tambah PPN itu kita hitung, Pak. Nah, cuman kadang ada beberapa customer yang dari kantor auditornya itu mereka udah langsung potong PPh 23-nya, Pak. Betul, betul Kak, benar, pintar banget. Jadi kalau dari orang yang menyewa mobil rental itu memang dia langsung potong PPh 23-nya betul. Tapi di luar DPP PPN ya Kak ya. Nah, kalau Iya, misalkan teman-teman di kontraknya disebutkan ya, disebutkan misalkan untuk nilai kontraknya berapa, kemudian PPN-nya berapa, kemudian PPh 23-nya ada disebutkan, itu lebih bagus lagi. Jadi teman-teman Mbak bisa masukkan itu di jawaban konfirmasinya tagihannya berapa, tagihan nilai kontraknya berapa, PPN-nya berapa, kemudian PPh 23-nya berapa, itu konfirmasi itu lebih bagus, lebih detail. Tapi biasanya sih kalau kalau dari sisinya Mbak sebagai yang menyewakan, biasanya informasi yang tertera di kontrak biasanya hanya nilai kontrak dan PPN-nya aja, biasanya seperti itu. oh Iya baik-baik, kan? Pak. Ya. Oke, Pak. Terima Nah, kasih, Pak. atau jawabannya nilai kontraknya sekian, PPN-nya sekian, eh, nilai Sama kontraknya PPh sekian sudah termasuk 23-nya, Pak. PPN. Oh, oke, PPh oke. 23-nya telah dihitung atau dipotong oleh perusahaan tersebut gitu misalkan ya. Oh, yang penting kita rinciin aja ya, Pak ya. Nggak apa-apa. Oh, oke, oke. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Selanjutnya teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada masalah dalam pekerjaannya atau ingin ada yang diperdalam lagi soal materi ini? Belum ada? Baik, jika belum ada, saya akhiri aja perkuliahan untuk sesi kali ini ya, teman-teman. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Pak.